Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Masa depan Marcus Rashford di Manchester United sedang jadi tanda tanya. Kini muncul kabar yang mengklaim MU menawarkan Rashford ke Juventus. Menurut laporan Tuttosport, MU menawarkan Rashford kepada Juventus. Setan Merah berupaya menjual penyerangnya itu senilai 50 juta euro. Namun Juventus kabarnya hanya tertarik untuk meminjamnya pada Januari nanti. Bianconeri cuma punya anggaran sekitar 3-4 juta euro untuk meminjam Rashford dan hanya akan membayar sebagian dari gajinya yang tinggi. Meski demikian, pelatih Juventus Thiago Motta kabarnya lebih memilih rekan setim Rashford, Joshua Zirkzee. Apalagi keduanya sebelumnya pernah bekerja sama di Bologna. Ruben Amorim mengakui bahwa dirinya tidak kebal dari ancaman pemecatan meskipun baru sebulan menjabat sebagai pelatih kepala Manchester United. Pelatih asal Portugal itu memulai karirnya di Old Trafford dengan hasil mengecewakan, kalah 4 kali dari 7 pertandingan pertama di Liga. Dalam pernyataannya, Amorim menyadari tekanan yang datang dengan melatih klub sebesar Manchester United. Seorang manajer Manchester United tidak akan pernah apapun keadaannya merasa nyaman. Saya tahu ini adalah bisnis yang saya jalani. Jika kami tidak menang, terlepas dari apakah mereka telah membayar klausul pelepasan saya atau tidak, setiap manajer berada dalam bahaya. Meski begitu, Amorim menegaskan bahwa ia memahami resiko pekerjaan ini. Amorim tetap optimistis bahwa proyek jangka panjangnya untuk membangun kembali Manchester United membutuhkan waktu, namun ia juga tidak dapat memastikan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil nyata dari pekerjaannya. Dengan tekanan yang harus terus meningkat, Amorim harus segera menemukan solusi atas krisis yang melanda timnya. United saat ini menghadapi situasi sulit, dan para pendukung mulai kehilangan kesabaran. Manchester United memantau kiper Belgia U21 Senne Lammens saat Ruben Amorim mulai menilai opsinya di bawah mister gawang. Manchester United mengincar kiper Belgia U21 Senne Lammens sebagai pengganti potensial Andre Onana. Laporan dari The Telegraph menunjukkan bahwa merekrut kiper baru bukanlah prioritas bagi Ruben Amorim pada Januari, tetapi mereka yang telah menyaksikan kiper Royal Antwerp itu terkesan dengan penampilannya. United bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Lammens. Dengan raksasa Eropa lainnya juga memantau situasi pemain berusia 22 tahun tersebut. Ruben Amorim mungkin sudah membawa perubahan, tapi masalah Manchester United masih sama. Musim ini masalah MU terlihat jelas dari kelemahan mereka dalam situasi bola mati. Ketika ditanya tentang rekor buruk timnya dalam bertahan dalam bola mati, Ruben Amorim enggan membahasnya lebih jauh usai kekalahan tersebut. Amorim menegaskan bahwa timnya harus belajar dari kelemahan ini dan mulai memanfaatkan situasi bola mati sebagai senjata. Baginya, perubahan aturan bukanlah solusi. Sebaliknya, MU harus menggunakan aturan yang ada untuk membalikan keadaan dan mencetak gol dari situasi bola mati. Barcelona dikabarkan siap menampung penyerang Manchester United Marcus Rashford pada bulan Januari 2025. Namun Blaugrana tidak mau keluar uang untuk mendapatkan pemain nasional Inggris tersebut. Menurut laporan Football 365, pelatih Barcelona Hansi Flick sudah merestui perekrutan Rashford pada Januari 2025 nanti. Namun karena Barcelona juga sedang bokeh, mereka mencoba mengajak MU melakukan barter bermain. Hansi Flick memberikan lampu hijau kepada Barcelona untuk menyerahkan Ansu Fati kepada MU untuk dibarter dengan Rashford. Kebetulan Fati juga sudah tidak masuk rencana Hansi Flick. Karir Ansu Fati terjerembab usai sering cedera. Marcus Rashford diyakini Hansi Flick akan cocok dengan sistem permainan yang diterapkan di Barcelona. Pindah ke MU diharapkan bisa membuat Ansu Fati terlahir kembali usai hancur di Barcelona dan gagal jadi penerus Lionel Messi.
Namun proposal barter yang diajukan Barcelona ini kemungkinan tidak akan memuaskan MU karena bisa dibilang tawaran yang sadis banget. Setan Merah akan rugi karena Ansu Fati masih sering cedera, sedangkan Rashford posisinya dalam keadaan bugar. MU bakal rugi dengan pertukaran ini. Real Madrid memiliki keuntungan besar dalam mengejar Miguel Gutierrez karena klausul pembelian kembali yang menguntungkan yang dimasukkan dalam kontraknya. Menurut Picajes, Real Madrid bisa mengalahkan Manchester United dan para rivalnya untuk mendapatkan target bek kiri Miguel Gutierrez karena keuntungan besar dalam perburuan. Manchester United sendiri telah membidik Gutierrez beberapa waktu yang lalu karena ada kebutuhan yang jelas untuk bek kiri di klub tersebut menjelang bursa transfer Januari. Setan Merah sejak saat itu telah mengintensifkan upaya mereka untuk mengejar bek sayap berusia 23 tahun itu, tetapi segalanya menjadi sedikit rumit. Bek kiri yang tetap menjadi prioritas Setan Merah, tetapi dalam upaya mengejar mereka untuk mendapatkan Miguel Gutierrez, ada kendala besar karena kehadiran Real Madrid. Masalah terbesar bagi MU adalah klausul pembelian kembali yang dimiliki Real Madrid dalam kontrak Miguel Gutierrez. Manchester United dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Paris Saint-Germain untuk bek sayap asal Portugal Nuno Mendes. Menurut laporan dari Fabrice Hawkins di RMC Sport, United melihat Nuno Mendes sebagai target utama untuk memperkuat posisi bek kiri. Kontrak Mendes bek bersama Paris Saint-Germain berlaku hingga 2026. Namun mendatangkan pemain berbakat seperti Nuno Mendes bukanlah perkara mudah. Paris Saint-Germain kemungkinan akan mematok harga tinggi untuk pemain muda yang dinilai sebagai salah satu bek sayap terbaik di generasinya. Situasi keuangan MU yang belum stabil setelah pengeluaran besar pada musim panas lalu juga menjadi kendala. Apakah United bisa mengamankan tanda tangan Mendes pada Januari ini atau harus menunggu hingga musim panas mendatang? Masih menjadi tanda tanya. Namun langkah ini menegaskan ambisi Amorim untuk membangun kembali skuadnya, terutama di lini pertahanan. Cristiano Ronaldo memberikan dukungan kepada pelatih Manchester United Ruben Amorim pada hari Jumat dengan mengatakan badai akan berlalu setelah awal yang sulit bagi rekan senegaranya di Liga Inggris. Periode kedua Ronaldo di United berakhir pada November 2022 dengan ketidaksepakatan antara dia dengan Ten Hag. Saya sudah mengatakan ini 1,5 tahun yang lalu, maka saya akan terus mengatakannya. Masalahnya bukan pada pelatih. Ini seperti akuarium dan kamu memiliki ikan di dalamnya dan ikan itu sakit. Lalu kamu mengeluarkannya dan memperbaiki masalahnya. Jika kamu memasukkannya kembali ke dalam akuarium, ia akan sakit lagi. Napoli bukanlah satu-satunya klub yang berminat kepada Danilo, dengan Manchester United juga sebagai salah satunya, namun Antonio Conte diklaim memainkan peranan penting. Jurnalis Fabrizio Romano telah mengabarkan bahwa si Nyonya tua memutuskan untuk menjual Danilo pada bursa transfer Januari nanti. Napoli menjadi klub utama yang meminatinya, dan jurnalis asal Italia lainnya Gianluca Di Marzio mengkonfirmasi bahwa Portinove akan bergerak untuk mendapatkan tanda tangan sang kapten Bianconeri. Namun AC Milan juga dilaporkan tertarik pada mantan bek Manchester City dan Real Madrid tersebut. Menurut La Gazzetta dello Sport, tak berhenti sampai di situ. Jurnalis Nicolas Kira mengklaim bahwa Manchester United, Olympique Marseille, Flamengo hingga Al Nassr juga tertarik padanya. Namun sebagaimana laporan Skira, Portinove menjadi prioritas sang bek serba bisa karena kehadiran Antonio Conte di kursi kepelatihan mereka. Ruben Amorim didatangkan ke Manchester United menggantikan Erik ten Hag yang dinilai gagal, tetapi Amorim justru mendapatkan hasil yang buruk ketimbang pelatih asal Belanda tersebut. Melansir Detik Sport, kekalahan melawan Wolverhampton menjadi kekalahan keempat dari 7 laga sejak Amorim ditunjuk sebagai pelatih. Amorim juga mencatatkan rekor sebagai pelatih MU pertama yang mendapatkan 4 kekalahan paling cepat. Jika membandingkan dengan Ten Hag, Amorim tidak lebih baik. Ten Hag yang menciptakan rekor sebelumnya ketika menelan kekalahan keempatnya dengan MU di kompetisi ini dalam 13 pertandingan.
Secara keseluruhan, Ruben Amorim sudah memimpin 10 pertandingan sejak ditunjuk sebagai manajer permanen MU, menggantikan Ten Hag sebanyak 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 5 kekalahan menjadi hasilnya sejauh ini. Manchester United masih belum menemukan pijakan kuat di bawah Ruben Amorim. Amorim pun tidak sampai hati meminta sesuatu ke para supporter. Di tengah tren negatif dengan 3 kekalahan beruntun, manajer MU Ruben Amorim ditanya soal permintaannya ke para supporter. Hasil-hasil belakangan ini sudah memunculkan rasa gugup di lingkungan klub, meski kedatangan Amorim mulanya diselimuti optimisme besar. Tidak ada. Saya tak berani meminta apapun dari para supporter kami. Mereka memberikan kami segalanya. Stadion yang penuh. Mereka selalu mendukung. Bertepuk tangan setelah kekalahan. Saya cuma ingin memberikan sesuatu untuk para supporter, bukan meminta dari mereka, Ibu Amorim.